Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan sesi pendalaman pada mata kuliah parenting yang disajikan untuk mahasiswa semester 6 atau angkatan 2018 pada program studi PIAUD UIN Raden Patah Palembang. Topik kita hari ini adalah, atau topik kita kali ini adalah kesehatan diri dan lingkungan, pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak. Ya, ini topik kita yang ke-8. Ya, topik kita yang ke-8. Sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa topik terkait dengan isu-isu atau tema-tema parenting. Ya. Baik, kita akan coba untuk memulai topik ini dengan mengkaji tentang kesehatan diri dan lingkungan, ya. Bahwa sesungguhnya kita akan dapat mengetahui apakah kita termasuk orang yang menerapkan perilaku hidup sehat atau tidak, itu bisa dilihat dari indikator perilaku hidup sehat yang sesungguhnya itu dapat kita ketahui itu dari indikator-indikator yang ada, ya. Nah, indikator perilaku hidup sehat itu dibagi ke dalam beberapa sub, ya. Pertama tentu kebersihan lingkungan, ya, kesehatan diri, kemudian perilaku makan dan minum, kemudian perilaku sakit penyakit, dan perilaku keseimbangan. Perilaku hidup sehat ini sesungguhnya akan sangat mencerminkan bagaimana pola hidup yang diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini berpengaruh terutama pada keluarga yang memiliki anak dengan usia di bawah usia dini atau mungkin anak di bawah usia prasekolah dan usia sekolah yang memang pada usia ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan kesehatannya. Untuk sangat penting kita perhatikan gizinya. Agar apa? Agar pada usia-usia emas ini anak kita dapat tumbuh, ya, dan berkembang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Terkait dengan kebersihan misalnya, ya, perilaku hidup sehat, salah satu indikator tadi yang kita sebut dengan perilaku hidup sehat misalnya kebersihan lingkungan, ya. Ketika kita bicara soal kebersihan lingkungan, tentu kita berbicara misalnya bagaimana kita mampu untuk mengelola sampah dengan baik, ya. Artinya kalau kita dengan disiplin mampu mengelola limbah, ya, yang ada di seputar rumah kita, sungguhnya kita telah mengawali perilaku hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian juga tentu kalau di rumah atau di lingkungan itu banyak sekali misalnya tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau mungkin juga mainan-mainan anak, ya, itu bisa kita rapikan, ya. Jadi kebersihan lingkungan itu juga dapat kita lakukan dengan merapikan berbagai macam pernak-pernik, merapikan berbagai macam komponen-komponen yang ada dalam rumah sehingga tidak terlihat berserakan, ya. Kemudian juga termasuk juga kebersihan lingkungan juga termasuk ketika bagaimana orang menerapkan pola hidup bersih lingkungan, di mana setelah makan atau mungkin setelah minum itu dapat membersihkan kembali, ya, misalnya alat-alat yang digunakan, karena nanti ketika akan digunakan kembali alat-alat itu tentu ketika tidak bersih juga akan berpengaruh kepada kesehatan kita juga. Kemudian juga adalah bagaimana mampu
mengelola sanitasi dengan baik. Artinya jika di lingkungan rumah kita sanitasinya buruk, ya tentu itu akan membantu berbagai macam kuman, ya kotoran yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, ya. Dengan demikian sanitasi yang baik atau mungkin juga termasuk juga misalnya kebersihan di kamar mandi itu juga sangat berpengaruh kepada kebersihan lingkungan, terutama lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian indikator perilaku hidup sehat berikutnya apa? Itu kesehatan diri, ya. Kalau tadi lingkungan, ini kesehatan diri, ya. Kesehatan diri ini tentu mencakup segala sesuatu yang ada pada diri kita, ya. Mulai dari misalnya kebersihan tubuh kita, ya, artinya mandi misalnya sehari berapa kali, ya, 2 kali atau 3 kali misalnya, ya. Tentu tidak hanya sekedar mandi, tentu misalnya ditambah dengan sabun yang tentu itu juga sabun yang dapat menjaga kesehatan diri, ya, misalnya, ya. Ya, ini hal-hal yang terkait dengan kebersihan, termasuk pada kesehatan diri itu, menjaga kesehatan diri itu ya mungkin ketika mandi juga menjaga kebersihan gigi kita, ya. Kemudian juga menjaga seluruh panca indera kita, ya tentu dalam hal ini dibersihkan karena ini menyangkut fisik kita, jasmaniah kita. Kemudian indikator perilaku hidup sehat berikutnya adalah perilaku makan dan minum. Nah, ini setelah lingkungan bersih, diri juga bersih, kemudian perilaku makanan dan minuman. Ya, artinya makan dan minum itu tentu punya aturan, tidak bisa kita hanya cukup ketika kenyang saja, ya. Artinya kita perlu mengatur pola makan, ya. Karena hidup kita ini sungguhnya kalau ingin sehat ya menjaga pola hidup, pola pikir dan pola makan, ya. Jadi itu harus betul-betul kita jaga. Nah, terkait dengan perilaku makan dan minum, tentu yang paling penting adalah ketika kita di pagi hari, ya jangan lupa sarapan misalnya, ya. Itu pemenuhan nutrisi kita di pagi hari. Ya, kalau misalnya berlebih tentu misalnya menambah dengan asupan gizi yang lain, misalnya dengan menambah minum yang mungkin memiliki kandungan gizi yang lain, entah itu susu atau mungkin yang lain, ya, yang dapat menutrisi tubuh kita, ya. Tentu kemudian selain sarapan tentu juga mungkin makan berapa kali sehari. Kalau misalnya bisa 3 kali, kalau misalnya tidak bisa ya cukup 2 kali, tetapi dianjurkan makan 3 kali yang porsi besar, kemudian yang lainnya itu porsi kecil, ya. Kemudian juga terkait dengan perilaku makan dan minum, ya harus juga diimbangi dengan misalnya makan yang bergizi, tentu tidak harus mahal, tetapi yang kaya serat misalnya, ya, yang pemenuhan gizinya cukup. Kemudian juga misalnya ketika makan harus cuci tangan. Kemudian minum pun juga harus minum yang dengan air putih yang matang, ya, dengan air putih yang memang betul-betul higienis. Kemudian indikator perilaku hidup sehat berikutnya adalah perilaku sakit dan penyakit. Perilaku sakit dan penyakit ini ya terkait dengan kesehatan diri kita ketika ada salah satu komponen yang tidak kita rawat dengan baik, tentu ini akan menyebabkan tubuh kita sakit, ya. Nah, perilaku ini misalnya kita harus membiasakan diri, ya, dalam kesehatan perilaku ini, ya tentu menjaga tubuh kita agar tidak menimbulkan penyakit, ya. Tentu misalnya cuci tangan sebelum makan, misalnya kalau ada kuku yang panjang dibersihkan misalnya, ya. Mencuci kaki dan tangan misalnya sebelum tidur, ya. Kemudian juga minum obat ketika sakit, ya, atau minum suplemen vitamin misalnya, ya. Kemudian juga ketika kita keluar rumah setelah seharian tentu baju yang kita pakai ini harus diganti, ya. Itu artinya
ketika tubuh kita sudah terserang penyakit ya harus cepat-cepat berobat. Itu menjadi perilaku yang harus kita betul-betul perhatikan. Kemudian perilaku keseimbangan ini menjadi indikator perilaku hidup sehat yang terakhir. Ya, perilaku keseimbangan ini artinya harus ada upaya untuk menyeimbangkan pola hidup kita, ya artinya pola perilaku hidup kita harus kita seimbangkan dengan perilaku kita beristirahat. Ya, misalnya untuk menyeimbangkan pola hidup kita ya pagi misalnya bangun sebelum jam 5 pagi ya. Kemudian misalnya sebelum jam 9 malam sudah tidur ya. Mungkin juga tidur siang walaupun hanya 4 sampai 5 menit bisa kita lakukan misalnya ya. Misalnya ke mana? Misalnya ke melakukan sesuatu, berjalan kaki kalau misalnya tidak jauh ya. Kemudian untuk menyeimbangkan tubuh kita itu harus setidaknya kita ya ada olahraga kecil atau olahraga setidaknya seminggu sekali ya. Kalau misalnya ada hobi misalnya bermain badminton atau olahraga yang lumayan menguras energi ya itu bisa kita lakukan seminggu sekali cukup. Nah, itu terkait dengan kesehatan diri dan lingkungan, itu kaitannya dengan bagaimana kita mampu untuk menjaga diri kita. Ini kita belum kaitkan dengan bagaimana nanti kaitannya dengan tumbuh kembang anak ya. Kemudian yang kedua gizi. Ya, gizi bagaimana pentingnya gizi bagi perkembangan anak ya. Gizi itu sebetulnya adalah sebuah proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal ya oleh suatu organisme ya. Tentu kita ya melalui proses yang telah dilakukan tentu ini untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, kemudian fungsi normal dari organ-organ kita ya serta menghasilkan energi. Itu sebetulnya gizi ya. Nah, kesehatan gizi ya bagi anak tentu ya sangat penting ya. Kita ingin menyatakan ini sesuatu yang amat penting untuk kita perhatikan ya sejak anak masih dalam kandungan sampai dia lahir ya. Hal ini karena sesungguhnya kesehatan dan gizi itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ini teorinya begitu ya, bahwa menurut teori bahwa kesehatan dan gizi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Di mana kalau anak mendapatkan gizi yang seimbang serta makanan yang sehat, maka akan tumbuh kembang menjadi manusia yang berkualitas. Ya. Begitu pula sebaliknya, ya itu yang terjadi. Nah, apa sebetulnya fungsi gizi bagi anak, ya, terutama anak usia dini, ya? Ya gizi memiliki fungsi yang amat penting bagi anak, ya, terutama anak usia dini. Pertama, sebagai sumber energi dan tenaga, ya. Jika ini energi dan tenaga terganggu karena misalnya asupan gizinya tidak mencukupi, maka tentu akan berpengaruh pula dengan kurangnya gerak atau kurangnya giat atau kegiatan. Dan tentu ketika kita kekurangan energi dan tenaga itu kita akan mudah lelah atau cepat lelah. Ya. Itu efeknya ke situ. Maka harus ada asupan gizi yang cukup agar energi dan tenaga kita itu betul-betul ada dalam tubuh kita. Ya. Kemudian juga fungsi yang berikutnya adalah menyokong pertumbuhan badan fisik, ya, jasmania kita. Yaitu tentu ketika gizi yang masuk ke dalam tubuh itu ada, maka ada penambahan sel baru pada sel yang sudah ada. Ya tentu ini kaitannya dengan pertumbuhan fisik seseorang, jasmani seseorang ditandai dengan pertumbuhan sel yang baru. Kemudian juga fungsi gizi bagi anak, ya
itu memelihara jaringan tubuh. Artinya sel-sel yang rusak itu diganti, ya, atau yang tidak terpakai itu diganti dengan sel yang baru, ya. Misalnya ketika kita luka, ya, maka luka itu biasanya akan tertutup dengan sendirinya. Itu ketika jaringan tubuh kita itu berfungsi dengan baik, ketika gizi yang kita seimbang. Kemudian juga fungsi gizi bagi anak adalah mengatur metabolisme dan berbagai macam keseimbangan dalam cairan tubuh, ya. Artinya di dalam tubuh kita ini kan terdiri dari air, kemudian keseimbangan antara air, asam, kemudian mineral itu harus betul-betul terus fresh, diganti. Nah, ini fungsi gizi itu untuk mengatur metabolisme. Ya, jadi terjadinya keseimbangan cairan dalam tubuh. Tidak kebanyakan air, ya, tidak kebanyakan mineral, tidak kebanyakan asam basa. Jadi seimbang. Dan yang terakhir, fungsi gizi pada anak usia dini itu berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh dari berbagai macam penyakit, ya. Ini kayak kaitannya seperti imun tubuh kita, ya. Jadi imun tubuh kita selalu terupdate gitu, ya. Jadi gizi itu menjadi semacam antioksidan dan atau antibodi, ya. Sehingga ketika ada serangan penyakit, kita lebih cepat, tubuh kita tuh lebih cepat menyerang balik penyakit itu, sehingga kuman, bakteri atau penyakit itu tidak bisa, atau virus itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu gambaran singkat mengenai kesehatan diri dan lingkungan serta gizi bagi anak usia dini. Sekarang kita perhatikan terkait dengan gizi yang seimbang bagi tumbuh kembang anak, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit terkait dengan bagaimana fungsi gizi bagi anak, dan sekarang akan kita lihat dari gizi dimulai dari kapan, ya. Peran gizi dalam tumbuh kembang anak itu dimulai dari pertama masa pranatal. Pranatal itu masa ketika anak belum lahir, jadi masih dalam kandungan. Jadi ketika terjadi gangguan nutrisi itu dapat mengakibatkan abortus, ya, atau kecacatan atau hambatan pertumbuhan, ya, atau tentu karena akibat malnutrisi, ya. Ketika terjadi gangguan ini, terjadi gizi yang tidak cukup, tidak seimbang, maka akan terjadi gangguan-gangguan nutrisi pada janin, sehingga ini tentu ya berakibat parah, ya, berakibat efek negatif yang luar biasa. Maka menjaga kesehatan gizi atau menjaga gizi itu harus dimulai ketika anak dalam kandungan. Kemudian pada masa postnatal, ya, postnatal itu masa anak telah lahir. Nah, kolostrum ASI merupakan nutrisi awal bagi kehidupan bayi. Itu kenapa ASI menjadi sumber makanan terbaik bagi anak di masa awal-awal kelahiran. Jadi kalau ada yang berpikir ASI bisa digantikan oleh susu formula, itu sebetulnya salah besar. Betul, ya, tentu bisa mengganti mengganti agar anak itu bisa kenyang, tetapi tidak sesempurna kandungan dari ASI. Itu kenapa Rasulullah misalnya sangat begitu menganjurkan untuk para ibu yang baru melahirkan untuk sesegera mungkin memberikan ASI, ya, dengan batas waktu umur tertentu. Ya, setidaknya umur 2 tahun itu harus ASI, karena dalam ASI itu kecukupan gizinya sudah lengkap, ya, lengkap sekali, sempurna sekali. Nah, konsep dasar gizi seimbang, ya, apa itu sebetulnya gizi seimbang? Gizi seimbang itu adalah ketika kemampuan tubuh seseorang itu mampu mencerna makanan. Jadi ketika tubuh kita itu mampu mencerna makanan, sesungguhnya itu pintu masuk untuk mendistribusikan berbagai macam makanan yang masuk, yang itu terdiri dari berbagai macam misalnya mineral, vitamin, dan segala macamnya itu
untuk kemudian diproduksi. Ya, produksi itu kemudian tadi yang menghasilkan tenaga, kemudian menyeimbangkan metabolisme tubuh kita. Ya. Kemudian konsep dasar gizi berikutnya terkait dengan umur. Semakin umur anak ya bertumbuh, kemudian sampai pada usia-usia tertentu, tentu gizi seimbang itu harus disesuaikan dengan umur. Jadi tidak bisa misalnya umur 2 hari harus disamakan dengan umur yang sudah 2 bulan, tidak bisa. Jadi betul-betul harus memperhatikan umur. Kemudian jenis kelamin, ya antara anak laki-laki dengan anak perempuan, memang ini harus memperhatikan jenis kelamin agar apa? Agar kecukupan gizinya itu betul-betul seimbang. Kemudian jenis aktivitas, ini perlu juga diperhatikan untuk konsep dasar gizi seimbang. Kenapa? Karena semakin banyak aktivitas, semakin lincah, semakin aktif, semakin banyak bergerak, maka tentu akan banyak membutuhkan gizi. Ya, beda ya misalnya antara orang yang betul misalnya anak yang aktif, yang rajin mengikuti misalnya olahraga, mengikuti aktivitas dengan anak yang hanya di rumah saja, itu gizinya itu juga berbeda. Kecukupan gizinya itu, pemenuhan gizinya juga berbeda. Ya, kemudian kondisi lain misalnya sakit, hamil dan menyusui ya. Jadi salah satu yang perlu kita perhatikan dalam konsep dasar gizi seimbang itu ya harus memperhatikan apakah ketika anak itu sakit atau ibu yang hamil atau ibu yang menyusui. Jadi orang yang sakit harus mendapatkan gizi yang banyak agar apa? Agar proses penyembuhannya lebih cepat. Ibu yang hamil harus banyak mendapatkan gizi agar seimbang, agar apa? Agar tumbuh kembang janinnya baik. Ibu yang menyusui harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar apa? Agar asinya yang kemudian dikonsumsi oleh anak ya bisa juga menjadi sumber serat, sumber makanan terbaik bagi anak. Zat gizi lengkap ini di slide ada ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kemudian kelima unsur ini harus dipadukan atau diseimbangkan dengan air dan serat ya. Jadi ketika protein, lemak, vitamin, mineral itu ada, tapi kalau tidak berserat itu juga berpengaruh juga pada pencernaan kita ya. Jadi harus diseimbangkan dengan air dan seratnya. Kemudian secara alami komposisi zat gizi setiap jenis makanan memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Jadi komposisi gizi pada jenis makanan tertentu itu punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus memperhatikan konsep dasar gizi seimbang tadi. Bagaimana kita memilih makanan ini untuk siapa, ya, memilih minuman ini untuk siapa, didasarkan pada konsep yang pertama tadi, konsep dasar gizi seimbang. Kemudian juga konsumsi makanan sehari-hari harus perlu beraneka ragam, ya. Ya diusahakan misalnya pagi, siang, malam itu ada konsumsi makan berat atau makan ringan yang berbeda, jadi tidak sama, ya. Ini untuk apa? Untuk memvariasikan berbagai macam sumber makanan dari tubuh kita. Kemudian saling ketergantungan antara zat gizi. Jadi antara gizi seimbang itu harus ketergantungan. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Jadi tidak ada satu makanan yang hanya untuk digunakan makanan itu terus ya, tapi juga untuk makanan variasi yang lain agar terjadi ketergantungan antar zat gizi. Nah, pada masa lampau susu seringkali mendapat pujian karena bernilai gizi tinggi ya. Sampai saat ini mungkin ya susu itu menjadi salah satu sumber makanan atau minuman atau sumber gizi yang dibilang agak cukup lengkap ya, meskipun tidak boleh cukup susu saja karena kecukupan susu itu misalnya hanya banyak mengcover misalnya kalsium kita, tetapi misalnya pada sisi yang lain tidak bisa ya. Ini triguna makanan ya, tentu ini makanan-makanan yang sesuai dengan fungsinya, misalnya sumber zat pembangun ya, artinya yang mengkonstruksi tubuh kita itu misalnya kacang-kacangan ya, makanan hewani ya, misalnya makan hasil olahan. Ya, ini kaitannya misalnya dengan ikan, misalnya ya, dengan daging, misalnya makan makanan hewani. Kemudian zat pengatur ini sayur dan buah. Jadi ini
Ini yang mengatur metabolisme tubuh kita. Jadi sayur misalnya dengan seratnya, buah dengan vitaminnya, yaitu itu mengatur tubuh kita. Kemudian sumber tenaga, ya zat tenaga ini misalnya pada padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan. Ini karena apa? Karena karbohidratnya kan tinggi. Semakin banyak mengkonsumsi karbohidrat, tentu akan tenaga kita juga akan semakin cukup. Tetapi tidak boleh berlebihan, ya karbo yang berlebihan juga tidak baik untuk tubuh juga. 12 pesan gizi seimbang ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan agar anak kita tumbuh kembang yang baik. Pertama, makanlah makanan yang beraneka ragam. Artinya bagi anak kecil memang kadang-kadang kalau kita hanya makanan satu itu saja, biasanya anak cepat bosan. Tidak hanya anak cepat bosan, tetapi juga tentu tidak akan bervariasi dengan gizinya. Ya, bisa saja misalnya kebanyakan vitaminnya, mineralnya justru kurang. Kebanyakan zat besinya misalnya justru kalsiumnya kurang. Jadi tidak beragam. Itu yang membuat tidak baik. Kemudian makanlah dan makanlah makanan yang mencukupi kebutuhan energi ya. Karena kaitannya gizi itu untuk menyeimbangkan agar tubuh kita berenergi dan bertenaga, maka ya kita harus pandai memilihkan makanan untuk anak itu yang punya kecukupan gizi untuk tenaganya, untuk semangatnya untuk bermain, semangatnya untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Artinya ya makanan-makanan yang tetap mengandung lemak karena ini juga berfungsi untuk mengolah energi, tetapi yang rendah lemak atau yang setidaknya sedang lah, tidak yang makanan yang begitu tinggi, yang gorengan ya, mungkin jeroan ya, yang itu memang bagi anak belum menjadi efeknya secara langsung, tetapi ini kita kurangi agar tubuh anak itu juga tidak banyak mengkonsumsi atau masuk lemak tinggi ya. Kemudian gunakan garam beriodium ya. Ada garam yang memang garam makanan ya, garam konsumsi ya maksud saya. Itu yang mengandung iodium yang cukup, yang itu juga berfungsi untuk gizi anak kita. Kemudian makanlah makanan sumber zat gizi ya. Artinya ada zat gizi yang baik ya, artinya menjauhi makanan-makanan cepat saji, menjauhi makanan-makanan yang mengenyangkan mungkin tetapi tidak punya nilai gizi ya, misalnya junk food itu makanan-makanan yang mungkin mengenyangkan tetapi tidak punya zat gizi, bahkan tinggi lemak gitu ya. Kemudian memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai umur 6 bulan dan berikan MPASI sudahnya ya. ASI eksklusif minimal 6 bulan. Jadi tidak boleh ada tambahan yang lain. Betul-betul ASI. Kemudian berikan MP, makanan pendamping ASI. Jadi setelah 6 bulan ya sudah bisa mengkonsumsi tambahan pendamping ASI itu apa? Ya misalnya makanan yang sudah bisa dikonsumsi anak, misalnya ya pisang, kemudian bubur ya, yang tentu ada usianya, tidak bisa bubur di anak usia 7 bulan dimakankan bubur yang untuk anak 2 tahun, nggak bisa. Ya, jadi ada betul-betul ada ukurannya. Jadi MPASI atau pendamping ASI itu juga sebaiknya ASI tetap dilanjutkan pada usia 2 tahun. Setelah 2 tahun mungkin bisa diganti dengan susu formula atau susu yang lain ya. Kemudian biasakan makan pagi, anak biasakan pagi-pagi itu kita ajak sarapan. Kita berikan makanan yang untuk memenuhi kecukupan gizinya sampai siang hari ya. Kemudian minumlah air bersih yang aman dan yang cukup ya. Artinya kalau kita misalnya 8 liter sehari ya anak sesuaikan saja, tidak harus sebanyak itu, karena prinsip dasar gizi seimbang tadi kan juga harus memperhatikan umur juga ya, yang tadi kita sebut di slide sebelumnya. Kemudian juga lakukan aktivitas fisik secara teratur ya, ada aktivitas fisik ya, tidak hanya di rumah saja, artinya berjalan itu kan aktivitas fisik. Syukur-syukur bisa olahraga, syukur-syukur anak itu diajak untuk misalnya lari-lari, diajak untuk bermain yang itu menggerakkan seluruh organ tubuhnya. Jadi motorik kasarnya juga terlatih, kemudian gerakan fisiknya juga bisa membantu tubuhnya. Kemudian juga hindari minum beralkohol. Tentu kalau anak tidak ya. Kalau usia dewasa tentu ini juga penting. Jadi tidak
tidak mendekatkan anak kita atau keluarga kita dari alkohol. Kemudian makanlah makanan yang aman bagi kesehatan, ya. Banyak sebetulnya makanan-makanan yang aman bagi, yang tidak aman bagi kesehatan. Ya, saya contohkan tadi junk food. Junk food itu mungkin enak ya, mengenyangkan, tapi mungkin tidak aman bagi kesehatan. Di sana ada sumber lemak yang tinggi. Ya, karbonya mungkin tidak seimbang ya, karena itu makan cepat saji itu kan tidak memperhatikan aspek gizi ya. Nah, kemudian bacalah label pada makanan kemasan. Kalau kita ingin memberi makan kemasan, terbiasakan kita membaca labelnya. Jadi kan ada di daftar apa namanya di belakang bungkusnya itu ya, biasanya ada daftar kecukupan gizi AKG, biasanya disebut dengan angka kecukupan gizi dalam label makanan. Itu kalau kita baca, mungkin kalau misalnya banyak mengandung apa namanya makanan baik, ya tentu kita makan. Ya, mie instan misalnya itu memang enak, tetapi boleh, tapi dikonsumsi dalam yang sewajarnya, karena di situ akan banyak manfaat atau banyak efek negatif ya. Ini makanan yang beraneka ragam, ini terkait dengan usia ya. Pertama, tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua zat gizi ya. Jadi tidak ada satu jenis makanan pun yang itu mencukupi satu kecukupan gizi. Jadi harus betul-betul kita tadi sebutkan di awal, harus betul-betul makanan kita itu beragam. Jadi tidak cukup misalnya kita makanan satu jenis makanan, misalnya makanan nasi terus sepanjang hari, pagi nasi, siang nasi, sore nasi, tanpa ada tambahan lain, ya itu tidak ada istilah itu ya. Jadi banyak jenis makanan yang harus kita konsumsi. Kemudian setiap orang perlu mengkonsumsi aneka ragam makanan, kecuali bayi umur 0 sampai 6 bulan cukup ASI. Yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa 0 sampai 6 bulan itu eksklusif ASI. Tidak boleh dikasih yang lain, karena itulah sebetulnya sumber gizi yang paling baik bagi anak ya. Setelah itu nanti baru ada MP, makanan pendampingnya setelah 6 bulan ke atas, misalnya kalau mau sudah yakin mau di MP nggak apa-apa. Kalau enggak, lanjutkan saja ASI ya. Tidak ada masalah sampai umur 1 tahun sampai 2 tahun ya. Tapi biasanya kalau ada MP, ada makanan pendamping, anak itu akan merasa lebih apa namanya kenyang. Kalau dia kenyang kan anak tidur. Kan sebagai anak kecil itu, bayi itu, terutama balita itu kan lebih banyak tidurnya ya daripada aktivitasnya. Terutama bayi-bayi yang 0 sampai 6 bulan itu kebanyakan kalau dia sudah asik kenyang tidur ya, tidur dan bangun hanya untuk ya berceloteh segala macam, nanti tidur lagi ya. Karena itu memang usia seperti itu banyak usianya dihabiskan untuk tidur ya. Kemudian makanan yang beraneka ragam, makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi aneka ragam makanan itu tidak hanya karena apa namanya diperlukan bagi kecukupan gizinya, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas. Nggak boleh kebanyakan, cukup seadanya saja ya. Yang penting ada gitu. Jadi terjaga kualitasnya ya, tentu dengan memperhatikan kuantitasnya. Jadi itu makanan yang beraneka ragam yang perlu kita perhatikan dalam tumbuh kembang anak. Ini sumber zat tenaga ya, kaitannya dengan menunjang aktivitas sehari-hari yang tadi kita sebut dengan energi ya. Ini makanan-makanannya mulai dari beras sampai dengan minyak ya, artinya margarin dan santan yang mengandung lemak, yang tadi kita sebut dengan lemak rendah ya, lemak yang tidak terlalu tinggi ya. Ini sumber yang disebut kita dengan yang kita sebut dengan tadi karbohidrat ya, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, susu, roti dan segala macamnya ya. Ini tadi kita sudah singgung sumber zat pembangun ya, kacang, makanan hewani ya. Ini apa namanya berfungsi untuk membangun apa namanya perkembangan anak ya, terkait dengan kecerdasannya, terkait dengan pertumbuhan kognitifnya, perkembangan kognitifnya. Ini zat pengatur ya, tadi yang kita sebut sayur dan buah-buahan yang dapat melancarkan fungsi-fungsi organ tubuh kita, menyeimbangkan metabolisme tubuh kita ya. Ini masih terkait dengan makanan ya, ini juga terkait dengan garam. Sumber zat besi. Nah, zat besi ini salah satu yang penting ya dalam proses pembentukan sel darah merah kita, karena secara alamiah zat besi itu diperoleh dari makanan ya. Kekurangan zat besi dalam makanan sehari-hari tentu akan
berdampak pada anemia gizi ya, atau ya kurang darah lah orang nyebutnya ya. Jadi anemia gizi besi itu terutama misalnya ibu hamil, wanita menyusui ya, atau wanita usia subur pada umumnya yang tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi zat gizi, zat besinya. Maka orang yang wanita hamil menyusui ya, itu perlu sekali untuk meningkatkan mengkonsumsi zat besi ya. Nah, ini masih juga terkait dengan ASI. Kenapa penting ya? Kita tentu berharap ASI ya, yang kita berikan kepada anak kita sampai umur 6 bulan itu, maaf, 6 bulan itu betul-betul ASI eksklusif ya. Eksklusif itu ternyata tidak ada makanan lain, tidak ada sumber makanan lain selain ASI. Itu ASI eksklusif ya. Ini tadi nah, tadi ini kalau terkait dengan berat badan ini tidak dalam kajian anak usia dini. Nah, ini fungsi air dalam tubuh kita yang tadi di awal sudah kita jelaskan terkait dengan bagaimana air itu mampu untuk menjadi transmisi bagi zat gizi kita dalam tubuh. Jadi lancarnya transportasi gizi kita dalam tubuh itu diatur oleh air. Jadi antara keseimbangan, mengatur juga keseimbangan cairan mineral dan cairan garam, suhu, termasuk juga buang air besar dan air kecil ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi pendalaman kita kali ini terkait dengan topik kita yang ke-8 ya, terkait dengan kesehatan diri dan lingkungan, pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak ya. Itu topik kita hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita, misalnya mau kita diskusikan, nanti silakan pertanyaannya disampaikan di grup, nanti akan kita jawab dan kita diskusikan kembali ya. Sesi e-learning sudah kita lakukan ya, kemudian sesi penyampaian presentasi oleh kelompok 8 dalam video YouTube yang sudah saya upload di YouTube dan sudah saya share di grup juga sudah disaksikan. Dan terakhir sekarang sesi pendalaman. Tadi sesi Zoom-nya sudah kita lakukan ya, sesi Zoom untuk presentasi dan diskusi kelompok. Nah, terakhir ini adalah sesi pendalaman melalui Zoom ya. Itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.